Hai teman-teman, salam kasih. Senang bertemu kembali di channel Opa. Hari ini saya akan mengajak teman-teman berbicara soal mukjizat yang sekarang lagi viral dan menjadi perhatian banyak orang. Mengamati peristiwa akhir-akhir ini, banyak hamba-hamba Tuhan mendapat karunia mukjizat, bahasa roh, penyembuhan, mengusir setan, dan sebagainya. Saya sebagai orang Kristen tentu ikut senang dan mengagumi pelayanan mereka yang luar biasa dan menakjubkan banyak orang, sebab ternyata banyak yang mengalami penyembuhan. Dengan adanya bahasa roh, penyembuhan, mengusir setan, dan sebagainya, saya dapat mengerti karena di Alkitab memang ada tertulis seperti yang ada di 1 Korintus 12. Tetapi saya mulai khawatir dengan semua yang terjadi akhir-akhir ini. Maka melalui channel ini, saya ajak teman-teman berbincang-bincang mengenai kejadian akhir-akhir ini. Mengapa saya khawatir? Pertama, saya teringat kejadian pada tanggal 13 Oktober 1884 ketika Paus Leo ke-13 mengadakan misa kudus. Dia mendapat penglihatan. Iblis berbicara dengan Yesus. Dia akan menghancurkan gereja dan dia minta waktu 75 tahun sampai 100 tahun. Saya mulai bertanya-tanya dalam hati. Kalau 75 tahun sampai 100 tahun sejak tahun 1884, berarti semua peristiwa mukjizat yang begitu menakjubkan banyak orang yang mulai terjadi pada tahun 1970 patut diwaspadai sebab iblis juga bisa membuat mukjizat. Mengapa mukjizat ini terjadi secara sporadis di mana-mana? Di Amerika, India, Afrika, Eropa, Korea, dan akhir-akhir ini di Indonesia, dan baru terjadi pada tahun 1970. Kedua, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan roh manusia, supaya nanti roh kita bisa mendapatkan kemuliaan Allah kembali, sedangkan daging kita akan kembali menjadi debu. Maka Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di awal dari perikop Yohanes 6, yaitu Yohanes 6 ayat 26, Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Artinya, orang mencari Yesus karena masalah jasmani, kenyang, sehat, dan sebagainya. Padahal Yesus datang ke dunia bukan untuk masalah jasmani, tetapi masalah roh kita. Lalu yang dimaksud oleh Yesus bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Dijelaskan di dalam perikop tersebut yang ada di ayat
Yohanes 6:51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Biasanya orang yang hidup jasmaninya bagus, sehat, kaya, dan sebagainya, hidup rohaninya kurang baik. Sedangkan orang yang hidup jasmaninya susah, sakit, miskin, dan sebagainya, hidup rohaninya berkembang. Walaupun tidak selalu. Melihat para santa dan santo adalah orang yang hidupnya miskin dan banyak yang mengidap penyakit. Dan kadang-kadang Tuhan sudah mempunyai rencana untuk menyelamatkan roh seseorang melalui suatu salib yang harus kita pikul. Maka Yesus berkata, "Sangkal dirimu, panggulah salib dan ikutlah aku." Artinya, kita jangan memaksakan diri untuk kaya atau sehat. Kalau memang penderitaan tersebut yang dikehendaki Allah, maka salib itu harus kita pikul. Ketiga, mengapa cara penyembuhan itu? Sepertinya otoritas penyembuhannya ada di pihak orang yang mendoakan dan tidak tergantung pada kehendak Allah. Kalau pendoa berkata berdiri, si lumpuh juga langsung berdiri. Dan kalau pendoa mengatakan berjalan, si lumpuh langsung berjalan. Keempat, dan juga semua yang diberkati seperti air dan sebagainya bisa dijadikan jimat untuk menyembuhkan. Jaket dikibaskan, semua orang terjatuh. Saya teringat waktu di Bali, selendang dikibaskan, orang langsung terjatuh. Dan ada yang bisa membebaskan beban-beban hutang dengan membawa surat-surat hutang, lalu surat-surat itu didoakan oleh si pendoa. Seperti yang pernah saya lihat di acara Benny Hinn di Amerika. Kelima, dengan karunia-karunia yang mereka dapat, mereka disibukkan dengan masalah kedagingan dan melupakan seperti yang disebut oleh Yesus supaya mencari tanda-tanda, yaitu disatukan dengan Yesus dengan makan daging dan minum darahnya. Keenam, saya tahu iblis pun bisa membuat mukjizat penyembuhan, dan dia itu licin, raja pembohong. Di mana Tuhan menabur biji gandum, iblis secara diam-diam ikut menabur biji lalang, dan dia seperti singa lapar, meraung-raung mencari mangsa. Ketujuh, umat dari beberapa gereja yang sudah mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu sudah dilahirkan kembali dengan air, darah, dan roh, dibelokkan karena terpikat dengan mukjizat yang mereka perbuat dan dibaptis ulang dengan baptisan selam. Padahal baptisan air atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya boleh dilakukan satu kali. Kalau setiap gereja kepada satu orang yang sama membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sepertinya kita mempermainkan nama Tritunggal Allah. Ucapan saya ini bukan karena saya anti terhadap adanya mukjizat.
Saya pun ikut senang dengan adanya hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan karunia mujizat, sehingga bisa menjala banyak manusia untuk percaya kepada Yesus. Jadi dengan adanya kejanggalan ini, hendaknya kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis dan akhirnya ditolak oleh Tuhan Yesus. Saya mau bertanya kepada semua hamba Tuhan yang melakukan banyak mujizat. Apakah Anda yang sudah mendapat karunia sudah memenuhi panggilan Tuhan Yesus untuk mendapatkan kasih karunia? Mohon dijawab melalui channel Anda masing-masing. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Shalom.